Shalom semuanya. Juga yang ada di rumah mengikuti live streaming. Rally doa 4 hari ini Tuhan jelas-jelas ingin memberikan kepada saudara yang namanya every spiritual blessing. Ya. Jadi every spiritual blessing itu tolong di Efesus 1 ayat 3. Every spiritual blessing itu artinya setiap berkat rohani. Berkat rohani itu jarang diminati. Karena dipikir ini itu slogan atau puitis, kata-kata yang ya kan tidak kelihatan saudara. Sama seperti Bapak Ibu Saudara setiap kali pulang ibadah dan saya katakan terimalah berkat kehidupan saudara, itu spiritual blessing. Dan ini akan terjadi ketika saudara menerimanya dengan iman, percaya. Itu terjadi. Beda kalau saya berkata terimalah beras 5 kilo. Saudara ngerasa banget, wah memang gereja ini penuh berkat. Nah orang kan mau ngejar itu Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam Efesus 1 ayat 3, firman Tuhan berkata di bahasa Indonesianya aja supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa malam hari ini Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang supranatural itu nyata dalam hidup saudara. Sebagaimana tadi sore saya katakan bahwa orang Kristen mendapatkan double portion blessing, 2 porsi berkat, itu berkat supranatural dan berkat natural. Makanya Mazmur 90 tadi ayat 15 Tuhan buka. Mana dulu Pak, yang natural apa yang supranatural? Yang supranatural dulu. Ketika supranatural saudara terima dengan iman, maka apa yang dikerjakan tanganmu akan diurapi Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Keselamatan terjadi, katakan amin. Apa yang dikerjakan oleh Bu Santi, Bu Julian itu bukan sesuatu yang biasa. Seolah-olah mereka membuang yang natural, tetapi supranatural mereka dapat. Maka pulang dari tempat ini tanganmu akan diurapi, bukan hanya untuk berkat jasmani, tapi untuk keselamatan daerahmu, kotamu, keluargamu, bangsamu. Bagaimana saudara tangan kita diurapi? Kembali ke Efesus dulu, Efesus 1 ayat 3. Ini luar biasa yang kita nggak pernah respon. Sejak hari pertama saya nangkep ini doa, saya bilang Tuhan aku bersyukur. Aku makin kenyang nih sekarang. Amin. Maka itu kalau saya khotbah di desa ya, zaman dulu ya. Itu ibu-ibu itu kan sederhana atau Bapak Ibu Saudara. Ya, saya khotbahnya berapi-api Pak. Orang-orang itu ngerti ya Pak. Duh, gak peduli. Ngerti gak ngerti. Karena mereka menangkap yang supranatural. Mungkin mereka lulusannya belum tentu SD. Saya berapi-api, haleluya ibu, percaya amin, 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 ngerti orang. Tapi rohnya makan. Makanya waktu saya diundang ke desa pun saya katakan teman-teman, saya tidak akan mengurangi kapasitas khotbah yang saya sampaikan di kota dengan di desa sama. Kalau saya menyampaikan di sini dengan 100%, ketika saya dibawa ke kota kecil, ke kampung, ke desa, dengan jumlah yang mungkin 10 orang, saya pernah khotbah 10 orang saudara, dan itu di belakangnya adalah sapi karena di kandang. Gitu loh. Kemudian mana mungkin saya kemudian mengurangi semangat saya, mengurangi kapasitas yang saya terima penuh dari surga, karena saya lihat, ya di kandang. Yang lihat siapa? Ya orang biasa. Ya udahlah. Udah gimana ibu? Baik-baik. Baik-baik ya. Ya puji Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. 10 menit selesai. Nggak bisa. Itu yang saya dilatih oleh Tuhan. Sampaikan apa yang aku berikan kepadamu dengan 100%. Dengan kekuatan penuh, dengan semangat penuh. Sama seperti ketika kamu melayani 2.000 orang, 1.000 orang, 500 orang. Tetap semangatmu sama dengan engkau melayani 10 orang. Sebab aku hadir bukan ditentukan oleh jumlah jemaat, tetapi kehadiranku oleh karena
Allah bekerja di tengah umatnya yang merindukan dan haus lapar akan dia. Waktu saya sampaikan bam sampai keringatan saudara. Roh Kudus ajarkan saya. Memang mereka tidak mengerti bahasamu, bahkan bingung. Tetapi secara roh mereka makan. Biasanya saya kalau selesai KKR, selesai khotbah, saya tanya, warek ibu? Warek pak. Ngerti warek? Kenyang ibu? Kenyang ibu? Kenyang pak. Kenyang bapak? Kenyang pak. Itulah tujuan Allah hadir untuk mengenyangkan saudara. Katakan amin. Bisa mengerti sekarang Bapak Ibu. Nah kita terlalu menganggap remeh yang supranatural. Makanya kita kemudian mencoba mengotak-atik dengan kepandaian kita supaya bisa diterima. Hehe, no. Saya kata, Pak, khotbah di desa, Bapak harus tahu kontekstualnya dong Pak. Bapak harus tahu audien Bapak. Itu cara pidato, saya bilang. Memang pidato harus ngikuti audien siapa. Ini pesan Tuhan gak ngelihat audien. Sebab semua itu roh. Apalagi saya ketemu dengan anak-anak, remaja, pemuda. Sama kapasitasnya saya bilang. Memang dia adalah anak-anak. Tapi rohnya nangkep saudara. Maka itu jangan heran Bapak Ibu Saudara kalau kita membawa anak-anak. Tuhan Yesus berkata, bawa anak-anak datang kepadaku. Saudara orang yang membawa anak-anak sejak kecil ibadah. Saudara mereka tidak ngerti bahasa kita. Tetapi rohnya terima saudara. Dia akan menerima urapan-urapan baru. Dan ketika dia dewasa pengertian itu akan muncul. Dan menjadi kuasa Allah bekerja dalam hidupnya. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh saudara. Itu yang tidak dimengerti. Makanya Tuhan Yesus berkata jangan halangi anak-anak datang kepadaku. Barang siapa tidak menjadi seperti anak-anak. Anak kecil ini kau tidak akan masuk kerajaan surga. Lihat Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar mulai mengubah cara pandang kita. Tentang apa? Tentang gereja, tentang hadirat Tuhan. Nah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau melalui ulang tahun NCC yang ke-6 ini, KKR ini. Saudara mulai ngerti. Bahwa ada yang namanya spiritual blessing. Katakan bersama saya, 1, 3. Spiritual blessing apa itu Pak? Semprit saya tahu. Spiritual. Seperti tadi ibu siapa yang, ibu siapa itu? Ini ibu siapa? No belakangnya itu ya. Ibu Rai. Ibu Rai, Pak saya pingin belajar Pak. Saya enggak ngerti Pak. Enggak apa-apa. Enggak usah ngerti dulu. Buka hati, terima 4 hari di tempat ini. Maka Roh Kudus bekerja. Tepuk tangan. Nggak ngerti loh ibu ini. Karena baru grace ya. Baru Kristen sudah diajak ngomong seperti orang kuliah saudara. Ini tingkatnya tinggi. Banyak orang datang ke sini. Gak nutut aku Pak Webi ngomongin keduren. Karena kamu menerima dengan pikiranmu. Tapi kalau kamu datang membuka rohmu. Setinggi apapun yang aku sampaikan dari surga. Engkau menerima penuh. 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 Maka kau pulang dari tempat ini. Awalnya kau datang dengan beban berat. Engkau pulang dengan kemenangan dan sorak-sorai. Sebab sesuatu memenuhi hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Itu loh saudara. Makanya Mazmur 80 ayat 2 berkata apa saudara? Mazmur 80 kalau tidak salah. Oh sorry, tolong cari. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Bagaimana ayat itu bisa kita ngerti saudara. Kalau kita percaya bahwa ada yang namanya spiritual blessing. Kita percaya ada yang namanya berkat roh. Jangan kita datang. Ya itu betul tadi. Mazmur 81 ayat 11. Jangan kita datang saudara hanya memikirkan berkat yang natural. Jangan. Terima yang supranatural. Sebab yang supranatural itu benar-benar yang memulai hidupmu untuk mendapat yang natural. Akulah Tuhan Allahmu
yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Apa yang Tuhan inginkan? Bukalah mulutmu apa? Lebar-lebar. Ngerti enggak saudara? Oh berarti keluar dari tanah Mesir semua jemaat Israel buka mulut lebar-lebar. Dulu ada pelawak ya, namanya siapa? Nono bawa Triman ya. Kowe kok roh? Kowe anggota Sri Mulat ya? Pak Triman kalau datang gini pakai sabuk, apa itu maksudnya? Siapa yang bisa ngerti ini? Anda mau ngerti ini dengan knowledge, gak ketemu. Pikiran kita itu tetap dipakai saudara. Dan pikiran kita diciptakan untuk menerima yang supranatural itu bisa. Karena dengan pikiran Anda terima, muncul iman. Katakan amin. Sebab iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Bagaimana saudara maksudnya? Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Saya ingat saudara, waktu itu saya camping. Sama ngerti camping? Camping tahu tak? Berkemah di hutan, ya camping ya. Saya bersama teman-teman waktu itu masih SMA. Ke daerah hampir Gunung Bromo sana. Ini namanya orang laki, enggak ada bawa bekal saudara. Ya air minum aja enggak bawa, hausnya minta ampun saudara. Ya, yang saya lakukan apa saudara? Buka mulut, karena ada gerimis. Wah, itu benar nikmat saudara. Bayangin ada teman tuh bawa yang namanya buah mangga. Saudara kalau namanya orang kehausan itu saudara. Udah saudara. Dibuka itu rebutan ngambil pokok diambil airnya. Saudara tahu malah makan buah mangga makin haus. Wah bingung gak saudara? Semalaman loh saudara. Hujan itu kami gini. Bukalah, waktu itu saya belum kenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Keluar dari gereja ini, saudara kemudian naik sepeda motor. Saudara saya jamin pulang, engkau akan kembung. Masuk angin. Ini bicara roh Bapak Ibu Saudara. Ngerti? Jadi waktu kami sudah kehausan, kami jalan kaki sampai menemukan perkampungan. Apa yang kami lakukan saudara? Kami lari saudara, ada ibu-ibu mencuci pakaian. Kami melihat itu yang namanya air keran dibuka. Langsung saudara seperti menemukan emas. Langsung saya masuk, saya cucuk langsung. Kelok. Wah puji Tuhan, waktu itu ya enggak puji Tuhan saudara. Kemudian teman-teman mengambil langsung saudara di botol untuk persediaan udah ndak mikir air itu dari mana. Begitu dilihat uget-uget itu saudara. Waduh. Tapi karena haus saudara. Maka saya percaya orang yang haus itu sehat. Orang gila ndak pernah sakit. Betul nggak? Tapi saudara juga nggak tahu kalau dia keroan ya nggak ngerti kok saudara. Nggak peduli saudara. Tapi apa maksud ini? Bukalah mulutmu lebar-lebar maka aku akan membuatnya penuh. Ayat 12-nya apa? Tapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Lihat Bapak Ibu Saudara sungguh dahsyat loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengerti tentang prinsipnya Tuhan ini, maka saudara tidak bisa menemukan apa yang Tuhan sediakan. Dan selama ini kita menjadi orang-orang yang kering kerontang. Aneh umat Tuhan kok hidupnya kering kerontang karena kamu tidak mengerti cara Tuhan. Tadi Mazmur 81 ayat 11 dulu saya bacakan ya. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku.
13, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Dan itu yang terjadi atas umat Tuhan. Banyak orang tidak percaya yang namanya kekuatan ibadah. Makanya di surat Timotius dikatakan keadaan akhir zaman, orang memungkiri kekuatan ibadah. Itu yang saya diperintah Tuhan Yesus, kembalikan kekuatan ibadah itu. Bahwa ibadah itu bukan sekedar hanya peraturan manusia, bukan sekedar kegiatan badani, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang maupun hidup akan datang, karena di dalamnya mengandung perjanjian Allah, dan saudara akan dipenuhi, engkau akan dipuaskan, engkau akan mengalami satisfied in the Lord. Haleluya. Orang Kristen aneh, dompet dada isinya tapi kenyang dia. Tolong buka. Di mana tadi? Memungkiri kekuatan di akhir zaman 2 Timotius 3 ya. Tolong buka 2 Timotius 3. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengerti rahasia ini ya, sungguh dahsyat. Makanya saya tuh bersyukur sekali Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan hidup saudara. Apa yang saya mau omongkan saudara? Karena saya minta Tuhan bicara kepada kami. Ulang tahun NCC ini apa? Dan Tuhan sampaikan. Supaya saudara mengerti spiritual blessing. Itu nyata Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang apa Bapak Ibu Saudara? Masa yang sukar. Manusia akan apa saudara? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Nyata? Nyata. Orang Kristen tidak boleh. Tapi itu nyata di gereja. Makanya kita perlu bongkar saudara. Perlu pertobatan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa saudara? Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Apakah masih ada orang seperti Bu Santi ini? Zaman saya saudara, saya lakukan itu. Saya tutup salon kok. Bukan cuma ditinggal Bu. Tak tutup. Gregetan. Apa yang kami lakukan ini sia-sia? Buktinya saudara lihat saya, sampai hari ini dia Allah yang memelihara saya, dia Allah yang mencukupkan saya, dia Allah yang memberikan spiritual blessing. Saya penuh satisfied sehingga kalau saya mendapatkan lebih, kelimpahan saya berikan buat saudara. Karena Tuhan berkata, aku akan memenuhi ribaamu, digoncang, dipadatkan, akan tumpah keluar. Dan itu akan jadi berkat. Apa masih ada? Hah? Zaman sekarang masih ada nggak seperti Bu Santi? Rela, eman enggak? Jujur kalau saudara bisnismen sayang enggak? Sayang enggak? 5 orang make up. Sayang enggak? Nggak tahu berapa orang Bu yang pesan. Banyak make up. Tapi Ibu Santi kasih. Karena apa? Karena ada spiritual blessing yang dijanjikan Tuhan. Ayo datang ke Kota Malang. Kamu akan mendapat lebih daripada 5 orang make up. Karena apa yang kau makan keluar ke Jambang sudah selesai. Tapi yang kau peroleh di Kota Malang ini akan kekal sampai selama-lamanya. Sampai hidup bersama Tuhan Yesus. Engkau tetap pegang. Itu namanya Pak Yan, Bu Swat, Bu Sukati, tiap minggu kadang, sebulan berapa kali dari Surabaya ke Malang. Apakah sia-sia? Saudara, Maria mengambil bagian yang terbaik dalam dirinya karena dia tahu ketika dia ambil ini, maka yang dia ambil yang terbaik ini tidak pernah sia-sia tapi akan kekal. Bahkan apa yang kau saudara pegang ini akan terus membawa saudara sampai kekekalan.
Berilah dan kamu akan diberi. Ini bukan bicara duit, saudara. Saudara tahu ada spiritual blessing. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara dari Bandung, dari Bali, dari Purwodadi, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Sidoarjo, belum, nanti datang Sabtu. Dari mana? Bekasi, kemudian dari mana lagi yang belum? Tangerang, dari Gresik. Kalau tidak mencari spiritual blessing, tidak mungkin datang. Katakan amin. Makanya jangan kita gagal paham. Ya, diajak Bu Tuti datang, Anda kalau nggak dapat spiritual blessing, kamu bosen, pasti bosen. Kamu pasti nolak dan kamu merasa tidak dapat apa-apa dan kamu pulang pun garing. Tidak dapat apa-apa. Maka Tuhan bilang di tempat ini, buka mulutmu lebar-lebar. Maka Allah memenuhi engkau. Katakan amin. Jangan buka mulut untuk soto. Jangan buka mulut hanya untuk sate. Jangan buka mulut hanya untuk pecel. Jangan buka mulut hanya untuk rujak. Tapi buka mulut. Tuhan 4 hari penuhi kami dengan spiritual blessing, berkat rohani penuh atas kami. Karena itu yang menjamin kehidupan kekal. Tuhan baik ya. Sering Tuhan itu mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan dengan kesaksian. Saya bilang dengan istri saya, besok saya panggil Bu Julian sama Bu Santi. Nah terakhir tadi ingat Pak Budi naik. Dan saya percaya ini konfirmasi Bapak Ibu Saudara. Maka itu saya katakan, apakah masih relevan? Kalau ada orang yang nutup pekerjaannya, kalau ada orang yang menolak pekerjaan. Hah? Ojo melok Pak Febi, rodok ngene. Dia enak numpak motor, naik mobil enak, punya rumah. Nah kita gimana? Pokoknya ngomong, ya ngono ae beres. Haleluya. Tapi di sini tidak ada saudara. Itu semua di luar sana. Itu hanya dagelan saya. Amin. Semua di sini haus rindu akan berkat rohani yang Allah sediakan buat saudara dan saya. Katakan amin. Maka engkau akan gemuk dan segar. Tetap berbuah, masa tuamu tetap gemuk dan segar. Pak Febi jangan ngomong begitu. Ini enggak turun-turun. Pak Febi bernubuat gemuk dan segar. Sekarang ngerti. Itu roh saudara. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Saudara tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara buka mulut dengan iman itu maksudnya. Sebab yang disampaikan Tuhan semua di Alkitab spiritual blessing. Makanya Bapak Ibu Saudara baca Alkitab tiap hari, engkau sedang menerima spiritual blessing. Ngerti enggak apa-apa. Baca saja dan saudara membaca dengan keyakinan penuh, ini suara Allah. Saya kadang kalau membaca surat perjanjian lama, saya memang enggak pernah dengar audible. Tapi ketika Musa menyampaikan Allah berfirman, saya dengar suara Bapakku saudara. Waduh hatiku senang. Baca Alkitab ini bukan peraturan saudara. Karena ini firman yang hidup. Ini spiritual blessing. Kamu itu doa terus. Bondomu apa? Itu. Tahu bondo. Hartamu apa? Ini hartaku. Lebih dari hartamu. Ngomong, tunggu. Waktu nanti kiamat kita lihat siapa yang lebih kaya nanti. Ini loh saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen ngerti gitu loh. Karena mata orang Kristen ngelihat Alkitab yang materi. Bukan yang spiritual. Karena mereka pikir buka mulut anginnya masuk Pak. Anda tidak nangkep roh. Ngerti Bu? Kamu tidak nangkep roh.
Karena matamu sudah ditutup dengan hal-hal ilah zaman. Makanya Tuhan Yesus datang sebagai orang yang miskin. Tapi dia kelimpahan. Karena ini, satu takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dipenuhi dengan spiritual blessing, berkat rohani supranatural yang disediakan Allah, maka saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Karena engkau punya sesuatu. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kau punya spiritual blessing. Itu yang namanya Petrus meninggalkan pekerjaannya. Tuhan Yesus berkata, tinggalkan nelayanmu. Tinggalkan pekerjaanmu menjalam ikan. Hari ini ikut aku, engkau menjala manusia. Ditinggal saudara. Orang pengemis di pintu gerbang, itu yang namanya pintu gerbang indah di bait Allah. Ngemis, bertahun-tahun lumpuh, ngelihat Petrus datang bersama Yakobus dan Yohanes. Dilihat, harapan pengemis dapat apa? Jien. Betul? Uang, harapannya pengemis toh. Kalau Petrus tidak ngerti spiritual blessing, minder dia. Ngerti? Dia masuk gereja yang begitu besar orang kaya, dia mungkin minggir saudara. Kita kelompok orang yang miskin, katanya ikut Tuhan Yesus tambah sugih. Opo ora ono belas. Haleluya, masih bersama saya enggak ini? Masih hidup, masih hidup, masih hidup, masih hidup. Makanya kalau kamu ikut Tuhan Yesus dengan cara yang salah, kamu akan tidak menemukan kebenaran. Makanya orang ya saudara, mau ikut saya, kapok gak akan berani. Saya sendiri ndredeg kok saudara. Lah saya dengarkan khotbah saya sendiri keder kok. Saya bilang Tuhan, ini orang masuk pasti out ini. Lo pasti out. Kalau dia gak punya motivasi benar. Tapi kalau motivasinya benar, dia ikut Tuhan Yesus untuk mendapatkan spiritual blessing, maka orang ini akan dipakai Tuhan di tempat ini, melayani bersama saya, soro bersama saya, berkorban bersama saya, mati bersama saya. Makanya semua orang yang mau datang tempat ini harus berani mati dulu. Kamu cengeng dengan dunia, kamu tidak akan cocok di tempat ini. Karena saya mau menunjukkan Kristen yang benar. Katakan amin. Saudara, Petrus tidak minder. Itu matanya orang kan nunggu duit. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Jujur saudara, jadi orang Kristen jujur, orang duwe. Gak usah macak sombong. Mobilnya orang dibuat foto. Aku diberkati, hidupku selalu diberkati. Pret, saya bilang. Mobilnya mau kayak foto. Ini sejak ikut Tuhan Yesus. Lihat saudara, jujurlah. Gimana ikut Tuhan? Semakin kaya? Enggak. Tambah miskin yo. Tetapi kok senyum? Karena aku punya sesuatu yang lebih daripada harta yang aku punya. Mungkin kamu punya mobil, tapi aku punya Yesua Hamasia, firman yang hidup. Alkitab aku punya, kerajaan surga aku punya. Aku hidup dengan penuh kelimpahan. Dan hari ini engkau yang sakit, aku berkata in the name of Jesus Christ, bangkit berjalanlah. Maka orang itu akan berjalan, akan hidup, menemukan hidup kekal. Ngerti saudara? Ada sesuatu yang dilepas sama Petrus untuk mendapat sesuatu yang lebih, more, lebih Tuhan.
Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan saudara dengar ya, apa yang saya sampaikan ini prophetic preaching. Khotbah profetik itu akan terjadi. Bagi saudara yang mengerti, yang haus, Anda datang dengan roh, bukan dengan daging. Anda melayani dengan roh, bukan dengan daging. Maka Allah akan memenuhi engkau semua dengan apa yang disediakan seluruh surga untuk engkau. Dan itu nyata. Mana buktinya Pak? Bu Julian sama Bu Santi. Ini udah bukti toh. Kalau tidak lihat surga, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi karena surga itu realita. Dan bisa dikecap, bisa dirasakan, bisa dialami. Maka dia berani mentaruhkan. Sebab Rasul Paulus berkata, penderitaanku zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima lebih dari penderitaanku. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kembali Timotius 3 tadi. Jangan pungkiri kekuatan ibadah. Kalau saudara, ya ini khusus businessman. Businessman itu kan cari cuan. Makanya ketika yang namanya Sakius itu businessman, pemungut cukai, hitungannya duit, ketemu Tuhan Yesus, berubah dia. Maaf saudara, sebagian besar 90%, yang 10% hamba-hamba Allah lah. 90% jemaat itu semua berkecimpung urusan duit. Jadi tidak mau rugi dong. Dan mereka pikir nggak realita. Saudara Iwan ini kerja ikut orang. Pergumulan. Ditimbang, timbangannya dengan apa? Dengan kemuliaan. Maka bersama keluar putuskan keluar. Dan sekarang mandiri. Mandiri itu mandi sendiri. Dia ambil Gojek pokok bisa menghasilkan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa itu sia-sia? Kenapa dia lakukan? Dan kita berkata, bodoh kamu. Ini ingat zaman sekarang. Sukar, kamu tahu orang itu harus kerja, bla 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 bla. Loh, kalau yang ngomongin tetangga sebelah enggak apa-apa. Orang Kristen yang ngomong gini. Makanya saya bilang sama orang Kristen, kamu jangan tanya orang tentang kerjaan kalau dia melayani Tuhan. Tapi kalau kamu peduli jangan ngomel. Tokno duitmu, selesai. Saya punya pendoa. Diomeli sama orang yang bergabung dengan kami. Dikata-katai kamu itu harus mikir. Orang hidup itu harus pakai otak. Kalau kamu gini terus bagaimana nasibmu? Ayo kerja. Saudara kelihatannya benar. Tapi engkau harus tahu tempat yang tepat mengatakan. Di mana kamu mengatakan. Coba saudara mengatakan kepada Petrus apa yang terjadi. Saya bilang ini orang yang tidak benar ini. Setan kamu. Ular beludak. Saya kasih tahu pelayan kami di Jakarta. Jangan dengar dia. Itu kan melemahkan iman saudara. Jangan. Justru harusnya ketemu orang yang membuka mulut lebar-lebar. Ya, Anda harusnya gini. Aku heran, engkau dahsyat. Pasti roh Tuhan ada padamu. Aku akan dukung kamu. Aku akan support kamu. Aku percaya Allah akan memakai kamu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Mereka penyembah. Kalau nyembah 2 jam, 3 jam. Tapi hari ini batang hidungnya tidak ada. Hilang meninggalkan saya semua. Penyembah-penyembah. Karena saya tidak boleh bergerak kepada NCC Internasional dengan membuat pola doa. Saya tidak boleh. Dan saya ditinggalkan. Ini orang-orang saya katakan. Ini orang yang mencari kepentingan sendiri. Bukan kepentingan Kristus. Goodbye, silakan. Saya ditinggal semua. Dan kita akan melihat nanti 10 tahun ke depan. 2033, ayo kita lihat. Siapa orang yang tampil lebih dari pemenang.
pasti orang-orang yang dipenuhi dengan spiritual blessing. Mari taruhan. Taruhan sama orang yang ngejak saudara. Jangan ditanggepi. 2 Timotius 3 ayat 3 sekarang. Tidak peduli agama loh saudara. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu lebih menuruti apa? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5, secara lahiriah, lihat saudara, ini loh yang terjadi. Ini loh terjadi. Tapi saya katakan ini tidak pernah terjadi di tempat ini, di NCC Internasional, dan di hidup Bapak Ibu Saudara yang benar-benar merindukan segala berkat rohani di surga memenuhi engkau dan keluargamu. Katakan amin. Tidak pernah terjadi. Maka saya disuruh sama Tuhan dalam bahasa sehari-hari, kembalikan wibawa gereja. Itu saya. Karena gereja sudah diinjak-injak. Tidak ada wibawa lagi. Dan itu yang kita minta Tuhan pulihkan. Makanya kita sebagai carang yang baru. Bukan lagi kantong baru. Terima kasih untuk media, nangkep langsung diganti. Carang baru, bukan lagi kantong baru. Kemarin NCCI Indonesia, Tuhan bawa kita internasional. Dulu kantong baru, hari ini ulang tahun, diubah langsung carang yang baru. Saudara dialiri oleh berkat rohani, spiritual blessing. Namanya carang itu batang saudara, ranting, selang. Anda dialiri tiap hari. Bukan cuman kantong hari ini. Luar biasa ya saudara. Pak Febi senang rubah-rubah. Kan gitu toh. Senengannya rubah. Jarno aja biarno. Cek seneng orang ini. Kemarin kantong. Carang. Lihat saudara. Karena kamu gak lihat roh. Kamu gak lihat roh. Delon aja. Lihatan aja. Indonesia internasional. Rencana ambisi kok situ. Haleluya. Tapi itu tidak di sini, saudara. Itu cuma dagel saya. Amin. Semua di sini ikut saya, mengikuti perubahan oleh Roh Kudus, maka kau akan melihat karya kemuliaan Allah. Saya tidak perlu membuktikan lagi kepada imam-imam yang bersama saya toh. Kesaksian Bu Santi, Bu Julian dan teman-teman kemarin sudah cukup bukan? Anda masih tanya, Jarno ae Pak Febi, kok delok apa yang kamu lihat lagi? Lihat aja gitu loh Bu. Gak ngerti bahasa Jawa. Lihat aja, biarin aja, lihat aja. Memang senangannya ngubah-ngubah dia. Oh dia ya masih manusia. Ya memang pikirmu aku kucing. Ya manusia lah. Haleluya. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan sesuai tuntunan Roh Kudus. Dan Tuhan selalu mengkonfirmasi, menggenapi dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan yang masih hidup, menghormati gereja Tuhan, menghormati urapan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ke gereja. Tapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatan apa? Gereja. Rasul Paulus berkata apa? Jauhilah mereka itu. Kenapa? Karena kamu datang Tuhanmu perut. Kalau Bu Santi Tuhannya perut, tidak akan datang Kota Malang. Cukup Tuhan kirim Bu Santi saja ya, satu aja. Saya berkata Tuhan, aku sudah melihat sekepal awan setelapak tangan. Aku sudah melihat waktunya hujan turun atas tempat ini. Hujan yang dari surga
turun atas saudara semua. Terima, 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 terima. Sembuh, sembuh, pulih, pulih, pulih. Breakthrough terjadi. Cukup saudara. Lihat doa sungguh-sungguh sampai kakinya. Itu berlutut dan seperti sujud. Dia manusia biasa tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Dia ngelihat ada awan sekepal telapak tangan. Dia berkata kepada bujangnya, cepat siapkan. Karena sebentar lagi hujan turun. Saudara percaya hujan dari surga tetap ada. Tuhan Yesus akan memberikan hujan dari surga buat saudara yang kering hati. Engkau tidak pernah kekeringan. Sebentar lagi akan musim hujan terjadi. Paceklik akan berhenti, kemarau akan selesai. Semua swadaya pangan di Indonesia dibuka, dibuka, dibuka in the name of Jesus Christ. Tepuk tangan buat hujan awal, hujan akhir terjadi, terjadi, terjadi. Ini paceklik saudara, ini paceklik loh. Saudara yang buka kafe, senang saudara, karena kafemu misbar, krimis bubar. Betul? Anda senang, dia ada hujan, rame. Hei petani kasihan, makanya kita diminta, Pak doa Pak, doa Pak. Saya doa Tuhan, munculkan sumber yang baru Tuhan. Saya baca di YouTube, lihat. Di daerah mana? Sumur, tiba-tiba malam-malam membual saudara. Membual terus. Saya percaya Tuhan mendengar doa orang benar. Saya percaya Tuhan akan membuka apa yang tertutup. Karena doa orang benar besar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, sebentar saya akan tunjukkan, tolong pemusik ya masuk. Kita masih punya 2 hari lagi ya. Saudara, hari kedua saja Tuhan sudah berbicara banyak kepada kita. Kita pasti dipuaskan, katakan amin. Buka 1 Timotius 4. Supaya saudara mulai ngeh gitu loh. Saudara, engkau tidak bisa berhenti pada lahir baru. Kamu percaya dibaptis lahir baru. Mandek, kamu tidak mengalami hujan. Kemarau hidupmu. Lupa katanya ikut Tuhan Yesus. Seperti pohon taman ditanam di tepi aliran air. Kok jadi kemarau? Karena kamu tidak mau melangkah. Melangkah apa sih Pak? Melangkah yang spiritual blessing. Aku rindu Tuhan, penuhi aku. Kamu gak minta sama Tuhan. Kamu cuman baptis, selesai, jadi orang baik. Maka kamu kering. Tuhan Yesus berkata, kalau orang ngajak kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Tuhan ingin kita apa? Tuhan, aku rindu. Sejak 98 Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku, mulutku kubuka, aku berjalan di padang gurun. Tapi aku percaya kepenuhan yang datang dari surga memenuhi aku. Sehingga membuat aku sampai kepada Kanaan. Aku percaya Engkau Allah yang beserta aku. Tuhan beserta, tidak diam saja Bapak Ibu Saudara. Tapi dia akan menyatakan kepenuhannya secara supranatural. Mulai percayalah supranatural itu real saudara. 1 Timotius 4. Sebentar saudara. Saya isi bensin dulu. Haleluya. Aduh saudara.
Buka 1 Timotius 4. Saudara tahu saya ngos-ngosan ya. Tapi aneh ya, jam 4 saya bangun. Dan kita sudah sama-sama doa. Tuhan isi mulut saya lagi penuh. 1 Timotius 4. Ayat 7. Mari saya tunjukkan buat saudara. Agak besar dikit Rudi. Tetapi jauhilah tahayul dan apa? Dongeng nenek-nenek apa? Tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa Pak? Kenapa kok dilatih beribadah? Ini perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Kan sudah dibaptis Pak. Katanya kalau sudah dibaptis percaya pasti masuk surga. Saudara, kalau kamu gak lakukan perintah Allah, kamu tidak masuk surga meskipun sudah dibaptis. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan percayamu. Dan orang yang percaya tapi tidak memiliki perbuatan, imannya kosong, mati. Artinya baptisanmu batal. Maka ini loh Rasul Paulus. Kenapa kita dilatih? Ibadah itu latihan saudara. Harus ada kerinduan dari saudara. Makanya saya disuruh Tuhan Yesus mengajar saudara tentang hal yang esensial di dalam ibadah. Supaya saudara tahu bahwa ibadah itu memiliki kekuatan ilahi. Katakan amin. Sehingga keturunanmu tidak terjadi seperti yang dikatakan pada akhir zaman. Orang tidak mempedulikan lagi ibadah, orang tidak mempedulikan lagi agama, sehingga ia memungkiri kekuatan ibadah. Orang-orang yang tidak pernah ibadah, orang-orang yang tidak datang, orang-orang yang tidak mau ikut dengan saya, karena mereka memungkiri kekuatan ibadah. Saudara, ketika saya baca ayat tadi ya, memungkiri kekuatan ibadah, saya ini dikasih Roh Kudus. Apa sih maksudnya? Biasanya dalam kejadian-kejadian yang saya alami, di situ Tuhan bicara. Ini loh maksudnya. Saudara tahu, orang yang memungkiri kekuatan ibadah itu gini loh. Orang yang memungkiri kekuatan gereja, saya kasih tahu ya. Banyak denger nggak orang berkata gini, wes gak usah gerejo-gerejoan. Banyak denger gak? Banyak tahu. Oh saya lebih baik kok daripada pelayan itu. Pelayan itu loh. Rajin ke gereja, percuma. Wes gak gerejo-gerejoan. Dengar saudara. Tapi saya baik nih, tolong orang semuanya. Kasih. Benar toh? Dia Kristen loh. Kan gak mungkin non Kristen bilang, wes gak gerejo-gerejo. Sen Jinping. Kan gak mungkin toh. Orang bukan Kristen kok ngomong, wes gak gerejo-gerejoan. Berarti orang yang ngomong sudah tidak gereja-gerejaan itu orang Kristen apa non? Orang Kristen. Tahu gak saudara? Dia kan ngomong gitu lantang kemana-mana, bisnis ngomong. Bapak ke gereja, wes gak gerejo-gerejoan, podo ae. Sama aja, pendeta juga manusia. Oh banyak pendeta gak benar. Memang betul ada, tapi oknum. Jangan ratakan semua pendeta. Katakan amin. Nah orang yang ngomong lantang ini, anaknya menikah, cari siapa? Cari siapa? Cari gereja. Orang yang mulutnya culas ini saya bilang. Kamu bengok-bengok ngomong orang gereja-gerejaan, tidak gereja-gerejaan. Tapi kenapa waktu anakmu menikah kamu cari pendeta, kamu cari gereja. Katanya pendeta itu munafik, karena pendeta itu manusia. Kenapa kamu cari? Ngerti saudara sekarang? Membungkiri kekuatan. Ngomong gak gereja-gerejaan, gak pendeta-pendetaan. Tapi waktu anakmu sakit di ICU, cari siapa? Tukang sate ya? Abang sate. Ikut saya. Ada Pak Om. Mau beli sate? Pesan. Enggak. Ini orang masa mudanya suka sate.
Mungkin ketika kamu teriak, sate, bangun. Kalau suka bakso, dipanggil tukang bakso. Tukang bakso, abang bakso, sini ikut ke ICU. Anak saya sakit, megap-megap. Hubungannya apa sama saya, Om? Udah, pokok bawa kentongan, tok, senengannya bakso. Apa begitu? Ini loh saudara, Roh Kudus tunjukkan saya. Itu orang memungkiri kekuatan gereja. Berapa banyak saudara percaya bahwa gereja punya kekuatan ilahi. Wibawa Yesus Kristus tetap terjadi. Urapan yang baru, berkat surgawi tetap terjadi di tempat ini. Diturunkan atas gerejanya. Yang setuju bersama saya katakan amin. Amin. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Terobosan terjadi atasmu malam hari ini. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam apa? Segala hal. Kalau tidak segala hal, tidak mungkin ditukar kemuliaan dunia dengan kemuliaan surga. Kenapa? Mengandung janji. Ada perjanjian Tuhan di dalam gereja. Sebab ada darah. Bukan darahmu, tapi darah putranya yang tunggal. Kamu datang ke sini, kamu berjumpa dengan manusia. Memang. Tapi ingat, di sini ada darah Tuhan Yesus. Hanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa gereja akan mengeluarkan yang namanya berkat surgawi, maka engkau mengikatkan perjanjian dengan Allah selama-lamanya. Dan saya mau katakan, Tuhan yang berjanji, Dia pasti menepati dalam hidupmu. Dia tidak pernah tidak setia akan janjinya. Bahkan kepada Abraham, Dia ikatkan dengan sumpah terhadap dirinya. Tidak ada orang yang bersumpah atas dirinya, tapi Allah bersumpah atas dirinya untuk sebuah janji di dalam gereja, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Saya tutup Efesus 1 tadi. Ayat 3. Nanti lanjut ya. Besok malam lanjut. Efesus 1 ayat 3. Karena saya belum buka apa-apa. Ya. Ada hal yang penuh saudara. Engkau akan melihat sesuatu hal yang dahsyat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu artinya apa? Papanya Tuhan Yesus. Terpujilah papanya Tuhan Yesus, Elohim itu. Bapaknya Tuhan Yesus yang dalam Kristus. Baca, telah itu sudah atau belum? Sudah. Allah Yehova Jireh, Allah menyediakan bagi umatnya. Tidak mungkin umatnya kering, tidak mungkin umatnya kekurangan, tidak mungkin umatnya sengsara, tidak mungkin umatnya kesepian. Karena Ia telah mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Makanya Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, aku miskin melarat. Sejak ikut Tuhan Yesus, aku tinggalkan bertonton ikan. Setiap hari aku dapat gaji 3 juta. Tapi aku ikut Tuhan Yesus. Emas perak gak punya. Aku melarat. Tetapi yang aku punya, every spiritual blessing. Aku punya berkat rohani. Makanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat rohani hanya bisa dikeluarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan berkat rohani untuk anakmu, keturunanmu, cucumu, kotamu, bangsamu.
dan bangsa-bangsa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. 24 pintu gerbang surga kita teriak. Dalam nama Tuhan Yesus, apimu turun atas Amerika, New Zealand, Australia, Papua Nugini. Apimu turun atas Timor Leste, apimu membakar. Berkatmu turun atas bangsa-bangsa Afrika, Asia. Gak kuat saudara saya. Haleluya. Buka dua tangan, hore pasiki harapasi. Ayo saya undang bagi berdiri. Saya undang bagi berdiri. Huru masih. Handi mosekiar. Ore basekiar rapase. Handi basekar rapapaso. Here base. Hira base. Hira base. Korea papase. Hora base. Buka mulutmu lebar-lebar. Buka mulutmu lebar-lebar. Dia akan penuhi saudara malam hari ini. Hora base. Hora base. Hora base. Hora base. Engkau pulang dengan kepuasan. Engkau pulang bukan dengan kekeringan. Engkau pulang dengan kelimpahan. Oh, sekera base, andoko, ea base, ia rabasando, omase, ia rabase, olabaso, urepepesa, urepepesa, urepesa, urepese, ia rabaso, urapapapapa base, andoko, andoko, ibebes, ibebasaka rebe. Urabase. Allah tidak diam.